Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kepada kita disuguhkan dua bacaan yang menarik. Bacaan pertama tentang Stefanus, martir pertama. Dia dengan penuh kegigihan membela imannya akan Kristus, sekalipun dia akan dilempari dengan batu. Kepada mereka yang mau melemparinya dengan batu, dia bahkan berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sementara dalam bacaan Injil bercerita tentang orang Yahudi yang meminta tanda kepada Yesus. Tanda apakah yang boleh Yesus tunjukkan supaya mereka boleh percaya kepadanya? Kepada mereka yang bertanya, Yesus menunjukkan bahwa tanda yang paling nyata tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Yesus membandingkan dirinya dengan mana dan Musa. Yesus menyatakan bahwa ia adalah mana yang hidup. Jika mana Musa menyelamatkan orang-orang Yahudi dari bahaya kelaparan di padang gurun, maka Yesus adalah roti yang menyelamatkan mereka dari kematian. Dialah roti yang hidup dan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dan karena mereka boleh menyambut Yesus, mereka boleh juga ikut diselamatkan. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kedua bacaan ini memiliki hubungan satu sama lain. Stefanus bisa seperti tadi, mati dalam kemuliaan, justru karena ia boleh mengambil bagian dalam santapan tubuh Kristus. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan dan menyambut tubuh Kristus, Stefanus tidak takut akan kematian. Stefanus berani dan tidak ciut. Bahkan ia mendoakan mereka yang mau membunuh dia. Dari Stefanus kita tahu bahwa tanda orang yang telah hidup dalam Kristus adalah tidak takut dan tidak gentar. Baginya tidak ada yang lebih penting lagi selain Kristus. Hidup baginya bukan lagi di atas atau di dalam dunia ini, tetapi hidup baginya adalah bersama Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari pengalaman Stefanus dan dari apa yang Yesus katakan tentang roti hidup, kita pun dapat menjadi sama seperti Stefanus. Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Ekaristi adalah sumber di mana kita boleh memperoleh nutrisi rohani dan dari sana kita menyambut tubuh Tuhan. Dari Ekaristi kita memperoleh nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan untuk boleh memampukan dan menopang kita dikala kita mengalami pergumulan. Dalam Ekaristi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Ia menjadi roti yang menghidupkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Makan dan minumlah kamu semua. Dengan menyambut tubuhnya, kita memperoleh kesempatan untuk bersatu dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, gereja setiap harinya merayakan Ekaristi dan tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk hadir di dalam Ekaristi. Semoga dengan rajinnya kita mengikuti dan merayakan Ekaristi, kita boleh sama seperti Stefanus, tidak takut, tidak gentar, dan mampu melihat kemuliaan Allah bersama Putra, sama seperti kata-kata Stefanus. Sesungguhnya aku melihat langit yang terbuka dan Putra duduk di sisi kanan Allah. Semoga Roh Tuhan tinggal menyertai Anda. Semoga lewat Ekaristi kita akhirnya boleh dibimbing dan akhirnya boleh berjalan bersama Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati.